Bismillah. Ilmu Nahwu, terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imriti. Berikut penjelasannya. Penulis Kiai Haji Muhammad Anwar. Al-Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakabu mufidul bilwad'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Maksudnya, kalam menurut istilah ahli ilmu nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Lafaz, yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh, kitabun, kitab, majlisun, majelis atau tempat pertemuan, qalamun, pena, masjidun, masjid, dan sebagainya. Jadi suara ayam, bedug, kaleng, petir, mesin, dan sebagainya tidak termasuk lafaz. 2. Murakab atau tersusun. Ma tarokaba min kalimataini faksar. Ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Maha Suci Allah. Jadi kalau satu kalimat saja bukan termasuk murakab. Yang dimaksud dengan kalimat di sini ialah sepatah kata. 3. Mufid, bermakna, yaitu ma'afada faidata tan yahsunus sukun minal mutakalim wasami'i alaiha. Ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Qaimun, berdiri saja. Sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa halu Zaidin, bagaimanakah keadaan Zaid? Maridun, sakit. Sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa Zaidun, bagaimana Zaid? Jadi perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya tidak termasuk mufid. Misalnya, in qoma Zaidun, apabila Zaid berdiri. In ja'a abi, apabila ayahku datang, tanpa dilengkapi kalimat lainnya. Kalau perkataan ini ingin sempurna, maka harus ada tambahannya, seperti in qoma Zaidun kumtu, apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. In ja'a abi fa ukrimhu, apabila ayahku datang, maka akan ku hormati dia. 4. Wada, yaitu ja'alul lafzil dalilan ala makna, menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Dan pembicaranya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu itu membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab atau bukan tidak termasuk wada menurut ahli ilmu nahwu. Kata nazim atau penyair, kalamuhum lasdun mufidun musnad. Wal kalimatu lafzul mufidul mufrad. Kalam menurut mereka atau ahli nahwu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad atau susunan, sedangkan kalimah adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal. Syarat kalam, lafaz, murakab, mufid, dan wada. Latihan. 1. Ada berapakah syarat kalam itu? 2. Apakah yang disebut lafaz? Buatkan 5 contohnya.
3. Ada berapakah huruf hijaiyah? 4. Suara petir itu termasuk lafaz atau bukan? 5. Apakah yang disebut muraqab? 6. Apakah yang disebut mufid? Berilah 3 contohnya. 7. Lafaz in sholaitu apakah mufid atau tidak? 8. Lafaz hal ja'al ustazu apakah mufid atau tidak? 9. Apakah yang disebut wadah? 10. Perkataan orang tidur termasuk wadah atau bukan?